Suatu saat saya itu kepikiran mengenai Nabiullah Khidir, dan kebetulan waktu saya ke rumah Batullah. Dan pas saya ke rumah Batullah ada di rumah seperti biasanya, lagi ngopi dan santai. Kita Batullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben udah lama kesini, kan gitu. Batullah. Ya Mbah, sibuk dan pusing menghadapi pekerjaan. Gitu. Akhirnya saya dipersilakan, akhirnya dipersilakan duduk, terus diberikan kopi seperti biasanya, santai bareng, ngopi bareng sama Batullah. Singkat cerita, saya itu bertanya ke Batullah, gimana sih caranya agar kita itu bisa bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam? Batullah menjawab, kenapa sampean tanya seperti itu? Ada apa? Seperti biasa gaya santainya Batullah. Ada apa? Tidak, dari setiap cerita-cerita Batullah kan, apalagi mengenai alim ulama, para habaib, para aulia Allah itu kan nggak bisa lepas dari Nabiullah Khidir alaihissalam. Itu kok begitu mudahnya beliau itu bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Oh begitu. Akhirnya Mbah Batullah bercerita, saya itu pernah diberi nasihat sama Gusmi, kalau kamu ingin dekat dengan Nabiullah Khidir, tidak ada wasilah yang terbaik dengan berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, dan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Tanpa itu mustahil. Karena bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam tidak bisa ditempuh dengan tirakat, ritual apapun. Nabiullah Khidir adalah perwakilan dari kelembutan, cinta kasih, dan ketulusan atau ikhlas yang tidak bisa ditempuh dengan ritual apapun. Akhirnya saya tanya Batullah, loh, apa sampean pernah Mbah bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihissalam? Ya, gimana jawabnya Mbak? Nah, seketika itu Mbak Batullah diam, tidak langsung menjawab, diam. Seperti biasanya Batullah bercerita, suatu saat ketika saya masih menjadi musafir di Masjid Ampel, itu tengah malam jam berapa Pak? Pokoknya tengah malam, yang pasti di atas jam 12 malam, tapi kurang tepatnya saya nggak tahu jam berapa. Terus waktu itu seakan Gusmi itu tergesa-gesa, atau apa itu bahasanya, kayak ada sesuatu yang penting. Kemudian setelah Gusmi mendekati saya, Batullah cerita ke saya mencium tangan Gusmi seperti biasanya. Kemudian Gusmi bilang,
seakan-akan tergesa-gesa Gusmi. Itulah sekarang kamu ikut saya. Tapi waktu itu Gusmi membawa apa itu kayak serban, kayak apa itu, kayak imamah lah bahasanya. Mungkin kalau nggak salah saya namanya imamah. Tapi kamu pegang ini, jangan kamu lepas. Karena kalau kamu lepas ini, kamu ketinggalan saya. Terus Batullah bilang, nggih Gus, derek akan jenengan. Nah, akhirnya, ya Gus, saya ikut panjenengan. Akhirnya imamah Gusmi itu dikasihkan Batullah. Waktu itu imamahnya katanya warnanya hijau. Warnanya imamahnya itu hijau. Dikasihkan terus dipegang Batullah. Bahkan jangan dipegang, kamu kalungkan. Nah, misalnya ini, kamu kalungkan kayak gini. Contohnya kayak ini. Kamu kalungkan biar nggak lepas. Oke. Setelah itu Gusmi bilang, kamu harus membaca sholawat Sarqawi, Syekh Sarqawi, sholawat Sarqawiyah. Loh, bagaimana itu Gus sholawatnya Gus? Gusmi apa itu berjalan sebentar, terus tiba-tiba ada air mineral. Saya tidak menyebutkan merek, tapi ada air mineral. Cepat minum ini. Seketika itu coba ucapkan. Batullah langsung mengucapkan. Kalau nggak salah ini, kalau nggak salah, kalau salah saya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti dibenerin sama Batullah. Kalau melihat video ini, kalau nggak salah sholawat Sarqawiyah itu bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tanzili alaina Allahu somad. Allahumma Muhammad, Allahumma Muhammad, Allahumma Muhammad. Ya Muhammad ya sayyidi ya Rasulullah. Wa birillah ya alaihi sallallahu ya salam ya salam ya salam. Seperti itu. Tiba-tiba Batullah bisa mengucapkan seperti itu. Ya sudah, kamu sudah bisa. Ayo berangkat. Ketika berangkat Batullah cerita ke saya, ketika berangkat itu langsung jalan seperti angin Mas. Istilah kayak kalau saya lihat di film-film itu. Jadi lintas apa ya? Wah, pos kayak gila. Tiba-tiba itu nyampe di kalau nggak salah saya dari apa cerita Batullah, tiba-tiba dari Masjid Ampel itu nyampe di Rolak Songo Mojokerto. Kalau nggak salah itu ya, nyampe di Rolak Songo Mojokerto. Daerah Mojokerto itu ada namanya Rolak Songo. Dan saya sudah pernah ke sana. Saya sudah pernah ke sana, udah tahu lah. Udah tahu Rolak Songo itu. Tiba-tiba nyampe di Rolak Songo. Di situ di Rolak Songo itu Gusmi berhenti. Akhirnya dari Rolak Songo itu muncul buaya putih. Dari sungai itu keluar. Loh, kemudian saya tanya, loh, waktu itu sama di mana Mbah? Loh, saya itu di atas air sama Gusmi. Enggak tenggelam. Tidak, karena saya pakai imamah Gusmi. Akhirnya saya menyaksikan, saya di belakang Gusmi di depan itu berbicara sama buaya putih. Entah apa yang dibicarakan, tapi yang pasti Gusmi bicara sama buaya putih itu. Kemudian buaya putih itu manggut-manggut sama Gusmi. Kemudian nyelam lagi ke Rolak Songo itu. Kemudian setelah itu Gusmi bilang, "Itulah, ayo lanjutkan perjalanan." Seperti tadi jalan itu. Was. Lah ini nyampe, kalau saya nggak keliru, nggak salah dengar, itu nyampe di apa itu namanya, di daerah Pacet, namanya itu apa ya, Sungai Kromo. Dan saya juga pernah sudah tahu itu Sungai Kromo. Nah, nyampe di Sungai Kromo, di situ berhenti. Gusmi berhenti lagi, dan di Sungai Kromong itu ada kera warnanya hitam besar sekali. Apa itu turun dari perbukitan di area kali Sungai Kromong itu Mas. Karena
kan kiri kanan kan bukit. Gunung itu. Ya, Semacam. ya semacam bukit lah istilahnya itu. Turun, kemudian seperti tadi saya di belakang Gusmi itu melihat Gusmi berbicara sama kera besar hitam besar sekali, kemudian berbicara dan masih di atas air. Entah apa yang dibicarakan Gusmi sama kera hitam itu, kemudian keranya mangkut-mangkut, kemudian naik lagi, naik ke bukit tadi itu sudah menghilang. Terus akhirnya nyampe, dan ini saya sangat ingat, nyampe kalau nggak salah itu di petilasan Sunan Syafaat Pacet, itu di bukit Banyu Panas namanya, wisata Banyu Panas. Di atasnya, ya, di atasnya ada. Dan langsung sampai di situ. Nah di situ tuh Gusmi itu seperti biasanya, pertama kayak biasanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar sosok sangat berwibawa, pakai serban, pakai apa itu, pakai gamis. Dalam hati saya, Mbak Dullah cerita ke saya, dalam hati saya, mungkin ini yang namanya Mbah Sunan Syafaat. Akhirnya Gusmi dipersilakan masuk, saya juga ikut masuk. Nah, waktu itu kami duduk, apa itu si Sunan Syafaat sama Gusmi itu berhadapan-hadapan, saya di samping. Itu mengatakan, ini saya mendengar Kanjeng Sunan bilangnya Gusmi ke Kanjeng Sunan, saya mohon izin untuk menggembleng santri saya. Bilang ke Mbah Sunan Syafaat. Oh nggih Gus, bilangnya gitu. Mbak Dullah cerita ke saya, nggih Gus, katanya Mbah Sunan Syafaat. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya bantu? Tolong saya minta, apa itu namanya, teratai hutan. Minta satu namanya, minta bunga teratai hutan. Entah saya belum pernah tahu itu namanya. Kalau teratai kan, tahunya kan, di rawa. Di atas rawa-rawa itu kan teratai hutan. Batu cerita itu namanya teratai hutan. Akhirnya Mbah Sunan Syafaat ini, nggih Gus, sekedap, mesti sebentar. Akhirnya masuk ke dalam. Waktu itu Mbak Dullah bercerita ke saya, seakan-akan itu kayak petilasan itu kayak rumah yang ada apa itu kamar-kamar. Padahal saya ketika menyaksikan tempat itu hanya sebuah kota, Mas. Hanya sebuah kata kayak cungkup. Orang Jawa bilang cungkup. Hanya sebuah cungkup yang di situ juga ada makam. Tapi saya tidak seperti Mbah Dullah menyaksikan itu kayak rumah. Bukan di rumah Gusmi. Kalau saya kan enggak, saya kan hanya melihat secara syariat saja. Akhirnya membawa. Tapi saya enggak bertanya ke Mbah Dullah bagaimana bentuknya. Intinya itu dapat dari yang salah dikasihkan Gusmi. Terus dari Gusmi dikasihkan Mbah Dullah. Mbah cerita. Mbah Dullah disuruh apa itu memakan teratai hutan katanya. Teratai gunung apa teratai hutan saya kurang paham. Setelah itu Gusmi berpamitan sama Mbah Sunan Syafaat untuk melanjutkan perjalanan. Kita melanjutkan perjalanan seperti tadi. Jalan itu kayak sudahlah kayak di film. Kata Mbak Dullah ke saya itu kayak di film. Terus itu nyampe, kalau nggak salah itu namanya, pokoknya kurang lebih, pokoknya sungai apa itu namanya, gak lupa. Pokoknya sungainya itu di daerah, dari arah Pacet ke barat. Arah Pacet ke barat, Troliman, Mas.
Oh, antara daerah Troliman sama Gumeng. katanya gitu. Ya. Nah, jadi akhirnya nyampe di situ itu di daerah situ tuh ada sungai pertigaan. Jadi di antara lembah itu ada sungai. Cuman saya belum pernah ke sana. Nggak tahu katanya. Yang tahu mungkin Mbak itu. Dan di situ akhirnya di pertigaan sungai itu ternyata ada orang tua. Ada orang tua duduk, orang tua sekali katanya Mbak Dula. Sangat tua sekali. Katanya Mbak Dula kan selalu di belakang kursi jalannya itu. Orang tua itu duduk sambil bawa tongkat bambu katanya. Tongkat bambu warnanya Mbak Dula tuh melihat tongkat itu warnanya sangat hijau sekali mengkilat, tapi bambu. Bukan keramik atau bukan apa itu, tongkat bambu. Nah, di situ kemudian waktu itu Mbak Dula belum tahu siapa itu orang tua itu. Tapi akhirnya ketika Gusmi ngasih salam ke orang tua, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Kemudian Gusmi sungkem sama orang tua tadi. Kemudian Gusmi setelah sungkem, Gusmi berbicara sama orang tadi. Tapi Mbak Dula nggak dengar katanya, nggak dengar. Mau berbicara sama tadi tapi nggak dengar. Akhirnya Mbak Dula dipanggil sama Gusmi. Dula sini, kamu cium tangannya Simbah ini, kata Gusmi ke Mbak Dula. Tak Simbah ini. Loh, jalan ke depan itu nggak bisa. Mbak Dula cerita ke saya, loh saya mau jalan ke depan itu nggak bisa. Jalan ke depan itu nggak bisa. Sini Dula. Ngapunten Gus, Mbak Dula bilang ke beliau, ngapunten Gus, kula mboten saged mlampah, mboten saged maju. Maaf Gus, saya tidak bisa melangkah maju ke depan. Akhirnya si orang tua tadi, karena orang tadi kan kepalanya tuh pakai apa itu jenisnya, pakai kayak imamah yang ditutupkan, jadi wajahnya nggak kelihatan. Kayak dikerudungkan. Kayak dikerudungkan gini. Jadi kayak dikerudungkan, jadi wajahnya nggak bisa kelihatan. Akhirnya si orang tua tadi memberi kode ke Gusmi, suruh mandi dulu. Nah, itu baru deh, suruh mandi dulu. Akhirnya Gusmi menyuruh Dula, kamu mandi dulu. Otomatis mandi di mana Gus? Mbak Dula bilang, mandi di mana Gus? Masalah ini kan di atas air. Ini kan di atas air. Mandi di mana Gus? Akhirnya si orang tua itu ngasih dengan tongkatnya, ngasih telunjuk, menunjukkan dengan tongkatnya. Nah itu loh yang ditunjukkan Mbah. Ditunjukkan itu. Akhirnya Mbak Dula menuju tempat itu. Dan mandi besar ya. Setelah mandi besar selesai dan kembali, Gusmi memerintahkan ke Mbak Dula, ayo salaman. Nah, baru setelah itu bisa salaman sama orang tua tadi. Nah, ketika bersalaman, yang dirasakan Mbak Dula adalah tangan orang tua itu sangat lembut sekali, wangi sekali. Bahkan Mbak Dula ceritakan saya tidak pernah merasakan kelembutan seperti itu. Saya tidak pernah merasakan wangi yang seperti itu. Bahkan Mbak Dula bercerita, setelah itu saya beberapa hari, bahkan mungkin bulan, masih terngiang-ngiang, maksudnya bau wanginya, kelembutannya itu masih terngiang. Masih terasa. Bahkan kalau air itu kan halus. Itu masih kurang lembut. Angin itu kan halus, udara kan halus, tapi masih angin sepo-sepo kan halus, itu masih kurang lembut, katanya Mbak Dula ke saya. Terus apa seperti kata orang Mbah? Maksudnya kata orang gimana? Saya kan tanya. Ya tanda-tanda kalau beliau itu mungkin kan saya bisa menebak itu mungkin Nabiullah Khidir kan gitu. Pak yang jempolnya katanya tidak ada tulang. Tidak,
Bilang gitu. Bapak bilang tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi mungkin ada sebagian orang yang mengalami seperti itu. Kemudian Madura balik tanya ke saya, loh, sama kok tahu itu Nabiul Khidir? Apa sama pernah bertemu? Loh, enggak, saya hanya menebak kan gitu. Madura bilang gitu. Oke. Akhirnya cerita itu dilanjutkan sama Madura. Setelah itu baru Gusmi bilang, setelah bisa lama itu, beliaulah Nabiul Khidir alaihissalam. Beliau adalah guru saya. Gusmi bilang ke Madura. Tapi Mbah Dullah sama sekali tidak bisa melihat wajahnya. Mbah Dullah bilang ke saya tidak bisa melihat wajah beliau. Tapi alhamdulillah bikaromah Gusmi saya bisa mencium tangan beliau, Nabiul Khidir alaihissalam. Terus apa lagi, Mbak? Setelah itu disuruh Nabiul Khidir memerintahkan ke Gusmi, sudah ajak pulang santrimu, kalau kelamaan nanti dia bisa gila, katanya gitu. Madura bilang kalau kelamaan di sini nanti bisa gila. Tapi sebelum pulang Nabiul Khidir memberi amanat kepada Gusmi, jika santrimu ingin tetap berhubungan denganku, dengan wasilahmu, maka santrimu harus mempunyai sholawat yang namanya sholawat fatih. Itu yang disampaikan Gusmi dan Madura dengar itu. Tapi Madura waktu itu, loh, saya bisa, Mbak. Waktu itu saya belum bisa. Akhirnya Gusmi sungkem, Madura sungkem. Setelah sungkem itu langsung hilang orang tua tadi. Seketika itu banjir datang. Seketika banjir datang. Tapi kan ada Gusmi, maksudnya berjalan tanggung jawab Gusmi, ya enggak apa-apa. Sama biarpun banjir datang, jalannya akhirnya langsung bus nyampe lagi. Setelah itu Imamah Gusmi Jawara itu diambil lagi. Mulai sekarang itulah kamu tunggu di sini dan kamu harus mengambil sanad, istilahnya kalau bahasa pondokan, sholawat fatih. Madura bilang, kemana saya harus mencari sholawat fatih itu, Gus? Pokoknya tunggu di sini saja. Nanti kamu akan mendapatkan sanad sholawat fatih. Nah, begitu ceritanya. Nah, akhirnya saya Madura, loh, berarti saya pernah, Mbak? Iya, saya pernah bikaromah Gusmi guru saya bisa bertemu Nabiul Khidir alaihissalam, dan itu tidak bisa saya lupakan. Pertemuan pertama dengan beliau itu tidak bisa lupakan, karena bikaromah Gusmi, betapa dekat Gusmi dengan Rasulullah SAW, betapa dekat Gusmi dengan Nabiul Khidir alaihissalam, juga dengan para habaib. Itu menunjukkan bahwa derajat kewalian Gusmi benar-benar sangat tinggi. Bahkan beberapa alim ulama sudah, para habaib bahkan sudah memberikan nasihat bahwa Gusmi adalah benar-benar penerus tahta Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di zaman itu. Di zamannya. Itu, Mas. Jadi akhirnya kan saya kejawab. Penasaran sampean sing tanyakan itu kejawab. Akhirnya saya tanya, loh, berarti Mbah, kalau kita ketemu sendiri tanpa wasilah, tanpa perantara aulia atau perantara guru, bagaimana? Sulit sekali, Mas, katanya. Bahkan mustahil. Sulit sekali, bahkan mustahil. Karena kenapa? Kita itu pendosa, Mas. Kita itu pendosa. Kita setiap saat itu selalu berkemungkinan berpotensi salah dan melakukan dosa, sengaja ataupun tidak sengaja. Padahal Nabiul Khidir alaihissalam adalah perwakilan dari kelembutan, perwakilan dari cinta, kasih, dan keikhlasan.
Jadi selama ini kita mendengarkan cerita dari sampean, terus yang diceritakan Badu loh itu intinya kan, kalau saya bisa mencernakan itu kan hal-hal yang nggak bisa di apa namanya diikuti secara nalar lah. Iya. Kan gitu Mas. Jadi yang bisa saya rasakan kan begitu. Ini kan hal-hal yang secara orang biasa nih mustahil kan ngoten. Terus gimana ya namanya, nggak bisa lah dibaca dengan akal pikiran lah kalau bahasanya gitu kan. Karena itu Mas, karena itu ini adalah cerita hikmah. Ini adalah cerita hikmah, bukan pengajian. Kalau pengajian itu harus ada kitab Mas. Kalau pengajian harus ada kitab, tidak boleh melenceng dari kitab itu tadi. Harus ada tataran, nggak boleh kalau pengajian kita ngopi rokan, nggak boleh. Ini konsepnya kan kita cangkruan. Ini menceritakan cerita hikmah. Dan cerita hikmah itu bersumber dari karomah aulia-aulia Allah. Dan karomah itu bersumber dari istiqomah. Terus di samping itu kan juga kan ceritanya kan dari orang yang mengalami langsung, cuman kan nggak bisa ya. Dari sumber yang melakukannya sendiri. Dari sumber yang melakukan perjalanan spiritual itu sendiri. Dan mungkin di dunia ini banyak orang yang seperti Mbak Dula, banyak orang. Cuman keberuntungan kita adalah bisa belajar hal itu dari Mbak Dula. Itu kan membuktikan Mas, bahwa Allah juga punya aturan sunatullah yang harus berlaku secara syariat. Kalau orang nggak bisa berenang, kalau bahasa sunatullah, kalau orang nggak bisa berenang, tenggelam, nyebur di sungai atau nyebur di laut, pasti tenggelam. Tapi kalau bahasa amrullah, terserah Allah. Biarpun nggak bisa berenang, dijeburkan di sungai atau di laut, tidak bisa berenang. Itu amrullah. Jadi kehendak Allah sendiri. Jadi karomah atau ilmu hikmah itu kehendak Allah sendiri. Allah itu tidak berhak dan maha berhak untuk memberikan apa saja kepada orang yang dicintai. Seperti Nabi Rasul, aulia-aulia Allah, para habaib, para alim ulama, karena warasatul anbiya. Alhamdulillah. Bertambah lagi terus pengetahuan kita secara itunya kan bisa buat diri sendiri. Jadi intinya Mas, cerita hikmah ini ada intinya tauhid kepada Allah, kekuasaan Allah. Tapi tidak boleh melenceng dari sunatul Rasulullah Muhammad SAW dan ijma' alim ulama para habaib. Intinya begitu Mas. Nambahi keyakinan terus lah bahasa. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Lain kali kita sambung lagi. Terima kasih. Sama-sama.